Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang berjudul Perkembangan Pranatal dan Kelahiran, mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Hajah Nurul Azmi. Saya akan memperkenalkan pemateri. Yang pertama, saya sendiri Jaisa Lutfia sebagai pemateri pertama dan sekaligus moderator. Yang kedua ada Saudari Anita sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Saudari Rena sebagai pemateri ketiga. Kemudian untuk pemateri yang terakhir atau pemateri yang keempat yaitu ada Saudara Ahmad Mubarok. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pranatal atau yang artinya pranatal adalah masa sebelum lahir. Yaitu pengertiannya adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ada beberapa ahli. Saya ambil 3 para ahli dalam pengertian pranatal. Yang pertama yaitu menurut Mansur. Hal ini berarti sebelum melahirkan ada sesuatu hal yang menunjukkan adanya suatu proses yang panjang dan bisa dikatakan mengandung 2 arti. Pertama, hal-hal yang bersangkutan dengan dimulai masa konsepsi. Kedua, dimulai dengan masa pemilihan jodoh, yaitu dengan adanya pembawaan sifat dari kedua calon orang tua. Kedua para ahlinya yaitu dari Agus Dario, masa perkembangan prenatal adalah masa pertumbuhan dan perkembangan calon makhluk hidup yang berada di dalam rahim calon seorang ibu. Para ahli yang ketiga yaitu menurut William Salenbach. Menurut beliau, periode pranatal atau pralahir merupakan masa krisis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Baik, saya Anita. Di sini saya akan memaparkan tentang reproduksi manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, asal mula penciptaan manusia. Al-Quran menguraikan tentang penciptaan manusia menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tentang kejadian manusia pertama, dan kedua tentang penciptaan manusia yang berasal dari keturunan manusia pertama. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan masa pranatal dalam perspektif Islam. Tahap-tahap perkembangan masa pranatal dalam perspektif Islam sesungguhnya ada 2 sisi, perkembangan materi dan metafisika. Perkembangan materi seperti segumpal darah, segumpal daging, hingga terbentuknya tubuh secara sempurna. Yang kedua ada fase di mana waktu penimpan ruh. Fase metafisika. Al-Quran menyebutkan ruh ditiupkan ketika terbentuknya kesempurnaan janin. Berikut fase atau proses pembentukan manusia dari air mani sampai kepada pembentukan tulang dan daging. Pertama, pembentukan nutfah. Pada saat saripati tanah masuk ke dalam tubuh seorang manusia, saripati tersebut digunakan tubuh sebagai starting material yang berfungsinya sebagai pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Nutfah tersebut biasa diartikan sebagai air mani. Tahu nutfah di dalam Al-Quran juga disebut sebagai air
bisa juga air yang memancar. Yang kedua yaitu pembentukan alaqah. Setelah terjadinya hubungan suami istri, sel sperma laki-laki dan perempuan bertemu dan saling membuahi. Hal seperti ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 38, yang artinya, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumbuhkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Selanjutnya ada pembentukan nutfah. Dari perkembangan embrio ditandai dengan berbuahnya, berbuahnya bentukan seperti lintah menjadi mudghah, yaitu seperti mirip dengan sepotong daging atau permen karet yang tadinya. Selanjutnya ada pembentukan tulang. Setelah segumpal daging terisi dengan sel-sel serta jaringan pada minggu ke-7, bentuk manusia ini akan semakin nyata dengan dimulainya pembentukan kerangka. Pembentukan tulang ini akan semakin terlihat secara sempurna jika tulang sudah diselimuti otot. Terakhir yaitu pembentukan otot. Setelah melekatnya tulang dengan daging di dalam perkembangan janin, barulah kemudian otot dan daging terbentuk dan membungkus tulang itu. Sering dengan selesainya fase pembentukan otot, maka embrio manusia pun dapat bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Stasya Laraskami sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan memaparkan tentang reproduksi manusia dalam biologis dan medis. Baik, langsung saja. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia dalam pembuahan. Ada beberapa kondisi yang ditentukan. Yang pertama, bawaan dari lahir, lalu penentuan jenis kelamin, yang ketiga jumlah anak, dan yang terakhir urutan dalam keluarga. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan fetal. Tahapan geminal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Tahapan embrionik, tahapan kedua. Masa kehamilan ini dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis, saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Tahapan fetal, tahapan ketiga, masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali telah besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Menurut psikologis, tahapan-tahapan kelahiran para ahli psikologi perkembangan menjadi membagi proses kelahiran dalam 3 tahap. Tahap pertama itu adalah terjadi kontraksi. Tahap kedua adalah terjadi kepala bayi bergerak melalui leher rahim, saluran kelahiran. Tahap ketiga yaitu setelah bayi lahir, pada waktu itu ari-ari, tali pusar, selaput lain dilepaskan dan dibuang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal, yaitu para ahli psikologi perkembangan yang membahas mengenai perkembangan manusia selalu mengkaitkan istilah natur dan natur, di mana setiap
perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi dan dari kedua hal tersebut, konsep natur muncul dipengaruhi oleh aliran filsafat. Ya, aliran filsafat ini yang dikemukakan oleh James Jacques Rousse dalam 1999. Sedangkan konsep natur dipengaruhi oleh aliran filsafat empiris yang dikemukakan oleh John Locke. Kemudian konsep natur merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan eksternal seperti pola asuh pendidikan, seperti sosial budaya, seperti media massa, status sosial ekonomi, dan agama, dan sebagainya. Kemudian ada genetis. Ya. Genetis ini pertumbuhan si individu sudah terprogram sejak masa konvensi yang dipengaruhi oleh faktor genetis. Kemudian selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan memiliki peran yang besar bagi perubahan yang positif atau negatif pada individu. Selanjutnya ada interaksionis antara genetis dan lingkungan. Untuk mencari titik temu perbedaan yang mencolok dari kedua pandangan di atas, maka para ahli kemudian memadukan keduanya.